Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam channel Khazanah Menggapai Ihsan, ruang tanya jawab seputar khazanah keilmuan Islam. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe channel ini, berikan like dan tinggalkan pertanyaan kritis Anda di kolom komentar untuk kami angkat sebagai materi pada sesi tanya jawab berikutnya. Dan terima kasih sebelumnya. Para saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini akan membahas dengan menjawab satu pertanyaan, ya, bahwa sejauh mana konsep bersyahadah dalam setiap amal dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana indikator bahwa seseorang itu benar-benar telah menghadirkan kesadaran tersebut. Ya, ini pertanyaannya ya para saudaraku. Para saudaraku sekalian, ketahuilah, konsep bersyahadah dalam setiap amal pada hakikatnya bukan sesuatu yang abstrak atau hanya sebatas ideal spiritual, ya. Tetapi bisa dan seharusnya diterapkan secara nyata dalam seluruh denyut kehidupan. Dalam pandangan hakikat, syahadat bukan hanya kalimat yang diucapkan sekali, ya, melainkan kesaksian batin yang terus diperbaharui dalam setiap gerak dan diam, ya. Dan ini artinya setiap amal dilakukan dengan kesadaran bahwa tiada yang dituju selain hanya Allah dan tiada yang diikuti selain hanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penerapannya ini dimulai dari niat yang lurus, ya. Maksudnya dari niat yang lurus dan terus dihidupkan. Seseorang tidak hanya berniat di awal, ya, tetapi menjaga arah hatinya sepanjang amal tersebut berlangsung. Jadi niat ini terus mengawal setiap amal, ya. Ketika ia bekerja, ketika ia berinteraksi, bahkan beristirahat, ya, ia sadar bahwa semua itu berada dalam lingkup pengabdian kepada Allah, ya. Inilah makna dari firman Allah yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Para saudaraku sekalian, dalam dimensi hakikat, ayat ini bukan sekedar deklarasi, tetapi keadaan batin, ya, bahwa seluruh hidup menjadi satu kesatuan ibadah. Tidak ada ruang yang netral dari Allah. Inilah penerapan paling nyata dari bersyahadah dalam amal tersebut, ya, yakni menghadirkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, ya. Kemudian konsep ini juga dapat konsep ini juga tampak dalam muraqabah, ya, merasa diawasi Allah. Seseorang yang bersyahadah dalam amal ini akan selalu membawa kesadaran bahwa Allah senantiasa melihatnya. Ya, ia tidak hanya benar ketika dilihat manusia, tetapi juga ketika sendirian, ya. Allah berfirman, Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu maha melihat? Ya. Para saudaraku sekalian, dalam hakikat kesadaran ini menjadi penjaga yang halus namun kuat. Ia tidak perlu diawasi oleh manusia. Kenapa? Karena hatinya telah diawasi oleh rasa kehadiran Allah. Dan lebih dalam lagi, bersyahadah dalam amal seperti ini berarti ini mengosongkan hati dari selain Allah, ya, saat beramal tentunya. Ini bukan berarti meninggalkan dunia, ya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, ya. Ya. Dan ini semua tergantung kepada niatnya tentunya, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Para saudaraku sekalian, dalam hakikat
niat yang bersyahadah adalah niat yang bersih dari pamrih makhluk, ya. Tidak mencari pujian, tidak mengharap pengakuan, dan tidak terikat pada hasil duniawi. Ia hanya mengarah kepada Allah. Adapun indikator bahwa seseorang benar-benar telah menghadirkan kesadaran ini tidak diukur dari banyaknya amal, tetapi dari perubahan kualitas batinnya. Ya. Pertama, munculnya keikhlasan yang sunyi. Ia lebih tenang ketika amalnya tidak diketahui orang lain, dan sebaliknya justru merasa gelisah ketika ia dipuji. Ini satu tanda bahwa orientasinya telah bergeser dari makhluk menuju Allah. Kemudian yang kedua, ini hadirnya istiqomah. Orang yang bersyahadah dalam amal ini tidak bergantung pada suasana. Ia tetap beribadah dalam sepi maupun ramai, dalam semangat maupun dalam kondisi lemah. Karena yang ia lihat bukan kondisi, tetapi hanya Allah, ya. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya rasa takut dan harap yang seimbang. Khauf dan rojanya ini berimbang, balancing, ya. Ia tidak merasa aman dari dosa, tetapi juga tidak putus asa dari rahmat Allah. Ia menunjukkan, ini menunjukkan bahwa hatinya hidup dan sadar akan posisinya sebagai hamba, ya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka, ya. Kemudian yang keempat, ini adanya pengaruh nyata pada perilaku, ya. Amal yang disertai syahadah akan membuahkan akhlak yang lebih jujur, lebih sabar, lebih menjaga diri dari maksiat. Jika ibadah tidak mengubah perilaku, maka syahadah dalam amal belum hadir secara utuh, ya. Ya, kemudian yang kelima, munculnya rasa butuh yang mendalam kepada Allah. Rasa iftikor, ya. Semakin ia beramal, semakin ia merasa lemah dan semakin membutuhkan pertolongan Allah. Ia tidak bangga dengan amalnya, tetapi justru takut amalnya tidak diterima, ya. Para saudaraku sekalian, para ulama tasawuf seperti Al-Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa tanda amal yang diterima, ya, adalah ketika amal itu membawa hati semakin dekat, bukan semakin merasa cukup, ya. Ini perlu kita renungkan, ya, para saudaraku. Kemudian dari sisi syariat, semua ini tetap berpijak pada pelaksanaan rukun Islam dan kewajiban yang benar, ya. Namun dari sisi hakikat, bersyahadah dalam setiap amal adalah menghidupkan makna syahadat dalam seluruh dimensi hidup, sehingga tidak ada pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Pada akhirnya, sejauh mana konsep ini diterapkan bergantung pada sejauh mana hati tersebut hidup bersama Allah. Jika hati telah terhubung, ya, maka bahkan hal-hal sederhana itu menjadi ibadah, ya. Namun jika hati lalai, maka bahkan ibadah besar sekalipun bisa kehilangan maknanya, ya. Disinilah letak rahasianya, bukan pada besar kecilnya amal, tetapi pada siapa yang dihadirkan dalam amal itu. Jika Allah benar-benar hidup dalam kesadaran, maka itulah tanda bahwa syahadah tidak lagi sekedar diucapkan, tetapi telah menjadi napas kehidupan. Demikian para saudaraku sekalian jawaban yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, sehingga semakin meningkatkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, tentunya dengan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.